Pemirsa, hari ini 3 korban di tanah datar kembali ditemukan. 1 korban ditemukan di daerah Pandai Sikek, Kecamatan Sepuluh Koto, dan 2 korban lainnya ditemukan di Kecamatan Rambatan. Saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Tanah Datar untuk diidentifikasi. Dan hingga siang ini sudah 29 orang korban ditemukan dan 13 masih dalam pencarian. Informasi terkini terkait pencarian belasan korban yang masih hilang akan disampaikan kontributor Metro TV Amfrezer dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Amfrezer, bagaimana kondisi terkini pencarian korban hingga saat ini, Amfrezer? Ya, Naila, hingga saat sore ini di Kabupaten Tanah Datar memang berhasil menemukan 3 korban lagi yang menjadi korban banjir lahar di Kabupaten Tanah Datar. 1 korban di Pandai Sike atas nama Ardi Warman, usia 65 tahun. Ini adalah korban banjir tanah longsor. Ini berasal dari aliran Gunung Singgalang. Dan di daerah Pandai Sike ini sendiri ada 8 korban yang tertimbun oleh tanah longsor dan banjir Galodo di tempat tersebut. Hingga saat ini di Pandai Sike itu sendiri sudah 4 korban ditemukan dan 4 masih dalam pencarian. Sementara di korban banjir lahar dingin Gunung Merapi, di 2 lagi korban ditemukan di Kecamatan Rambatan. Kedua korban tersebut adalah atas nama Kardial dan Dasril. Kedua korban saat ini sudah dibawakan ke rumah duka untuk disemayamkan. Nah, dengan demikian untuk Kabupaten Tanah Datar sudah 29 korban yang berhasil ditemukan dan 13 lainnya masih dalam pencarian. Ke-13 korban tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Limakau, ada 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Kecamatan 10 Koto di daerah Pandai Sike tadi ada 4 lagi korban yang masih dalam proses pencarian, serta di Kecamatan Rambatan dan Pariangan masing-masing ada satu korban yang dalam proses pencarian. Jadi total 13 korban yang akan dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Naila. Ya, jadi difokuskan di 4 kecamatan untuk titik-titik proses pencarian berikutnya. Nah, kendala sejauh ini dalam proses pencarian seperti apa, Amfrezer? Ya, kendala yang ditemui oleh tim di lapangan selain material longsor, batu, dan kayu-kayu yang menimpa rumah warga yang sangat besar dan itu butuh alat berat untuk membongkarnya. Sejauh ini baru dilakukan dengan cara manual. TNI, Polri, dan dibantu oleh relawan lainnya membuka kayu-kayu dan puing-puing bangunan rumah warga yang terimbas akibat banjir lahar ini secara manual menggunakan tangan kosong. Nah, selain kendala itu juga panjangnya aliran arus batang batu sangkar ini, sehingga tim juga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menyisir sungai. Contoh, 2 hari yang lalu itu ada 3 korban ditemukan di daerah Siloke, Kabupaten Sijunjung. Nah, di Siloke itu kalau kita tarik garis petanya ke lokasi ini mencapai 85 kilo. Nah, ini adalah salah satu kendala juga bagi tim dalam melakukan pencarian. Selain itu juga kendala cuaca yang fluktuatif. Pagi bisa jadi panas dan siang langsung hujan dan setelah itu panas lagi. Nah, jadi cuaca yang sering berubah-ubah ini juga membuat kendala tersendiri bagi tim dalam melakukan penyisiran sungai yang menjadi tempat korban diduga hanyut ini. Nah, terakhir kendalanya adalah lumpur yang berupa pasir dari Gunung Merapi ini ternyata masih lembut dan sangat dalam. Nah, para petugas atau tim tidak berani memijak dan sangat hati-hati untuk memijak tanah lumpur pasir yang begitu lembut ini. Karena beda dengan di Kabupaten Agam, lumpurnya sudah keras dan tim pencarian bisa memijaknya. Nah, sedangkan di tanah datar ini kondisi lumpurnya masih sangat lembut dan cukup dalam. Nah, itu kendala di antara yang ditemui oleh tim relawan dalam proses pencarian korban-korban yang belum ditemukan. Naila. Amfrezer, upaya apa yang saat ini tengah dilakukan dan juga difokuskan untuk mengatasi tadi kendala material lumpur, batu, ya, dan juga kayu-kayu, di mana tadi Anda katakan memang ini cukup dalam untuk bisa mengeruk lumpur tersebut?
Ya, upaya yang telah dilakukan kita lihat pertama memang seperti di daerah Perambahan itu ada satu lagi korban yang sedang dicari. Nah, rumah warga di situ sudah ditimbun oleh kayu-kayu besar dan di dalam kamar pun sudah mencapai 2 meter material tersebut. Nah, ada kemungkinan memang korban apakah tertimbun di dalam ruangan rumah itu sendiri atau tidak. Nah, untuk mengevakuasi material itu sendiri sangat susah. Hari ini kita lihat sejumlah pemadam kebakaran, ada 3 unit pemadam kebakaran itu melakukan penyemprotan lumpur tersebut sehingga lumpur-lumpur yang ada di dalam rumah itu cepat keluar dan petugas lainnya secara manual mengangkat kayu-kayu atau puing-puing bangunan yang tersisa. Nah, untuk memasukkan alat berat ke kawasan ini belum bisa memadai karena selain keterbatasan alat berat, juga untuk mencapai lokasi juga alat mobil yang membawa alat berat untuk mencapai lokasi juga tidak bisa. Naila. Fraser, bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana? Masih ada berapa posko pengungsian hingga saat ini dan kebutuhan apa saja yang sangat urgent dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, di Kabupaten Tanah Datar ini tercatat 2.758 jiwa yang mengungsi tersebar di 6. Nah, kecamatan paling banyak itu terjadi di kecamatan Lima Kaum. Di Lima Kaum ini sendiri tercatat 1.191 orang pengungsi. Nah, salah satu pengungsi yang kita lihat langsung tadi bersama Ibu Risma adalah di Nagari Parambahan. Di sini tercatat 400 pengungsi di Masjid Ubudiah. Nah, saat kunjungan Ibu Risma melihat kondisi pengungsi dan dekatnya aliran lahar dingin antara masjid tersebut, maka disarankan segera harus dipindahkan para pengungsi tersebut ke lokasi yang lebih aman. Dan pada sore hari ini, pemerintah daerah, tim BPBD berupaya untuk membangun tenda-tenda pengungsian di halaman SMP Negeri 4 Lima Kaum. Dan demikian juga dengan dapur umum Tagana, ini didirikan di atas tebing sungai. Dan ini juga harus segera pindah mengikuti daerah tempat SMP 4 Lima Kaum tersebut. Nah, pada sore hari ini para pengungsi berupaya untuk pindah ke situ. Namun tetap saja ada beberapa orang ibu-ibu tua, mereka ingin tetap bertahan mengungsi di masjid ini karena mengingat mereka lebih senang dan dapat beribadah lebih aman di lokasi ini. Dari beberapa yang saya temui, keluhan utama yang ada bagi pengungsi ini adalah mereka kekurangan terhadap fasilitas terhadap orang tua ini, pempes untuk orang tua dan pempes untuk bayi. Selain itu, untuk pemeriksaan kesehatan mereka sudah cukup memadai. Untuk peralatan tidur dan peralatan makan mereka sudah cukup nyaman dan memadai. Naila. Baik, Amprezer, terima kasih atas informasi sementara Anda dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.